Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ibu-ibu peserta tematik Quran journaling yang saya hormati, Ibu Amalia Tristiana selaku penyaji atau presenter pada sore hari ini. Sore ya, nggak tahu di tempat lain belum sore kok pada kesempatan ini. Oke, pertama mari kita sama mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang diberikan kepada kita, dia tiada henti. Semoga kita termasuk dalam hamba-Nya yang bersyukur. Dengan menghadirkan rasa syukur itulah kita menghadiri majelis-majelis ilmu seperti yang kita hadiri pada kesempatan ini. Selanjutnya salawat serta salam semoga terus terlimpah kehadirat Nabi Agung kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah Nabi teladan kita semua. Yang ketiga tentu saya mengucapkan terima kasih kepada para partisipan dan juga Bu Amel yang sudah berusaha dan menyiapkan segala sesuatunya ini secara maksimal untuk peningkatan program kita, yaitu tematik Quran journaling ini yang pada 2 minggu yang lalu ya, kesempatan 2 minggu yang lalu saya menjelaskan bahwa dari gagasan awal ya, jadi membuat jurnal Al-Quran secara tematis itu awalnya, kemudian sudah pernah kita lakukan di awal-awal kelas dulu ya, kemudian sekarang kita mencoba untuk presentasi mandiri gitu, dan tema-tema yang akan kita bahas adalah yang selalu related to Quran gitu. Ini terkait dengan program dari Baitul Hikmah Foundation, yaitu sebuah lembaga keagamaan ya, sosial dan keagamaan nirlaba non-profit yang kami dirikan bersama anak-anak muda di Malang. Jadi karena di sini ada beberapa partisipan yang baru ya, perlu kami kenalkan bahwa di Malang ada sebuah foundation atau yayasan lembaga ya yang bernama Baitul Hikmah, di mana ini adalah sebuah lembaga nirlaba yang kita melakukan banyak kajian gitu ya, bukan hanya kajian tapi juga aktivitas sosial gitu. Nah, tema-tema yang kita bahas memang banyak yang seputar Al-Quran gitu, baik yang terkait dengan membacanya gitu ya, atau juga mengkaji tema-tema yang ada dalam Al-Quran yang kita kaitkan dengan disiplin ilmu yang lain gitu. Nah, kita punya banyak program, ada tahfidz Quran tematik yang itu diselenggarakan sudah sampai batch 4 dan beberapa kelas ada yang masih jalan, itu sistemnya modul ya, pakai modul. Kemudian kita ada talk show setiap bulan, biasanya kita juga mengangkat tema-tema yang terkait dengan Al-Quran, yang itu lagi-lagi kita kaji dengan disiplin ilmu yang lain. Kemudian juga ada tematik Quran journaling ini yang diselenggarakan setiap 2 minggu sekali. Kemudian ada kelas-kelas lain seperti membedah buku perempuan menggugat Al-Quran menjawab, dan juga ada kegiatan-kegiatan lain secara itu yang tadi saya sampaikan itu adalah yang dilakukan secara online ya. Kalau sering kita mendengar istilah daring dalam jaringan. Nah, yang dilakukan secara offline atau tatap muka langsung, kami punya program tahfidz Quran tematik untuk semua usia, baik dari anak-anak, remaja, kemudian mahasiswa, juga dewasa. Nah, itu sekilas kami kenalkan program kami untuk partisipan atau ibu-ibu yang baru bergabung di kegiatan ini.
Nah, langsung saja pada kesempatan ini nanti Bu Amel akan membahas tentang tidur, ya, tidur dalam Quran. Sudah saya beri pengantar di apa namanya narasi yang mungkin sempat di-share ke beberapa media sosial, ya. Jadi kita ini sebagai umat Islam, sebagai umat beriman meyakini kebenaran Al-Quran bahwa segala sesuatu itu dijelaskan dalam Al-Quran, gitu. Sehingga pernah ada seorang ulama tuh yang bertanya, ada seorang awam bertanya kepada ulama, apakah cara membuat roti itu disebutkan dalam Al-Quran gitu. Saking seringkali kita mendengar istilah semuanya masalah itu ada jawabannya dalam Al-Quran gitu. Nah, kemudian ada orang yang kritis, dia bertanya, emang ada caranya buat roti dalam Quran gitu. Nah, ulama ini menjawabnya juga apa namanya dengan sangat smart ya menjawabnya, tidak kemudian oh nggak gitu gitu atau oh nggak gitu, tapi dia menjawab gini, kamu bisa nggak membuat roti gitu. Saya belum bisa, makanya saya nanya ada nggak di Quran cara membuat roti. Nah, Qurannya memang tidak bilang cara membuat roti, tapi kamu nggak bisa buat roti itu tanyakan pada orang yang bisa membuat roti. Nah, kamu harus bertanya kepada ahlinya, itulah ada dalam Al-Quran. Misalnya tersebut fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang tahu kalau kamu tidak tahu. Nah, itu. Jadi jawabannya gitu, memang tidak eksplisit ada resep. Nah, itu mah buku resep ya kalau ada resep buat roti itu. Nah, tapi Quran memberi apa namanya guideline gitu ya. Jadi ada petunjuk umum gitu. Nah, kemudian nanti kita ini sebagai umat Islam yang meyakini kebenaran Al-Quran itu yang nanti akan menggali sejauh apa namanya apa yang dibahas dalam Al-Quran itu. Nah, termasuk diantaranya adalah soal tidur ini. Beberapa ayat Quran menjelaskan tentang tidur, ya. Disebutkan waja'alna naumakum subata, ya. Jadi kata naum itu sering disandingkan dengan kata subata. Nah, subata itu bukan yang subasa temennya Sinchan atau siapa itu ya. Nah, tapi subata di sini terambil dari kata sabata, itu maknanya memotong. Nah, memotong. Jadi tidur itu adalah memotong aktivitas sehingga apa ya, nanti akan dikaji lah secara ilmiah apa saja yang apa namanya istirahat gitu. Sehingga subatan itu diartikan istirahat. Nah, apa saja organ-organ tubuh yang istirahat ketika kita tidur, namun ada organ-organ yang tidak istirahat, jadi tetap bekerja. Karena kalau itu istirahat, itu maknanya nggak tidur, tapi ya sudah lebih dari tidur, itu tidur selamanya gitu. Nah, itulah maha besar Allah ya yang mengatur semua itu. Nah, karena itu sekali lagi karena ini kita sebagai muslim, kita meyakini kebenaran Al-Qur'an, kita rujuk kepada Al-Qur'an. Nah, mari kita kaji juga bagaimana sains ya membahas soal itu. Kepada Bu Amel, saya persilahkan waktunya untuk apa dibahas secukupnya ya waktunya nanti seperti biasa nanti kalau itu cukup waktunya kita lanjutkan dengan menghafal ayat. Namun kalau enggak ya dicukupkan sampai selesai. Mungkin gitu dulu, silakan. Ya, oke. Makasih, Tisli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya, teman-teman semua, ibu-ibu. Saya tidak ada background medical, tapi saya tertarik dengan topik ini karena di situ kok saya melihat ya takjub lah dengan apa yang Allah rencanakan untuk kita ciptaannya. Oke, saya langsung aja untuk share apa yang saya dapat selama ini dari hasil preparation untuk ini. Kemudian, oke. Saya tidur dalam pandangan Al-Quran dan tinjauan ilmiah. Dalam kali ini saya akan share 5, yaitu pertama ayat-ayat tentang tidur di dalam Al-Quran. Ternyata banyak sekali, ternyata lumayan banyak itu, jadi juga saya masuk ini juga takjub, benar-benar takjub dengan semua ini. Kemudian fakta tentang tidur dari sisi ilmiah, apa yang terjadi selama kita tidur dan apa yang terjadi di tubuh pada saat bangun tidur. Kemudian saya coba mengambil hikmah dari semua ini yang mungkin nanti bisa kita ada tambahan dari ibu-ibu semua.
Oke. Ayat tentang tidur dalam Al-Quran saya mendapatkan ada 5 ayat. Ini ayat-ayatnya. Saya coba untuk baca yang pertama, surat Al-An'am ayat 60. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kesini aja. Wa huwallazi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahari thumma ya'athukum fihi liyuqda ajalun musamma thumma ilaihi marji'ukum thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan di sini disebutkan yang dan dialah yang menidurkan kamu. Jadi di sini ada di malam hari, dan dialah yang mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari. Kemudian dia membangunkan kamu pada siang hari untuk disempurnakan umurmu yang telah ditentukan. Kemudian kepada Allah lah kami kembali, lalu dia memberitahukan kepadamu apa yang dahulu kamu kerjakan. Ayat berikutnya adalah Al-Furqan, surah Al-Furqan ayat 47. Di sini mungkin ada ibu-ibu yang bersedia untuk membacakan. Silahkan, saya minta tolong untuk ada yang salah satu yang membacakan. Saya boleh? Oke, ya. Makasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سبتا وجعل النهار نشورا. Dialah yang menjadikan untukmu malam sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat, dan dia menjadikan siang untuk bangun berusaha. Terima kasih. Kemudian ada ayat berikutnya. Itu adalah surah Ar-Rum ayat 23. Ada yang boleh membantu saya untuk membacakan lagi? Ya, Mbak. Ya. Billahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahari wa ibtigha'ukum min fadlih. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yasma'un. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah tidurmu pada waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sungguh pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Kalau dilihat dari ayat ini itu berbeda dengan ayat sebelumnya, karena sebelumnya itu diabarkan bahwa itu adalah tidur kita adalah untuk istirahat. Tapi di ayat ini Allah menyebut bahwa ini adalah tanda-tanda kekuasaan darinya. Selanjutnya ini ayat terakhir dari surat Az-Zumar ayat 42. Boleh minta dibantu salah satu membacakan. Saya, Bu. Ya, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yutawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah memegang jiwa atau orang ketika matinya dan memegang jiwa atau orang yang belum mati di waktu hidupnya. Maka dia tahanlah jiwa yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya
kasih Bu. Kemudian di sini lagi dilihat bahwa Allah melihatkan kekuasaannya apa yang dilakukannya pada saat kita tidur. Untuk ayat yang terakhir ini mungkin saya akan bacakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim wa ja'alna naumakum subata. Ini seperti yang tadi Tichley bacakan. Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Setelah ini saya akan coba untuk share fakta tidur. Fakta tentang tidur. Saya ambil gambar ini sebenarnya untuk ya memberikan gambaran bahwa si raja hutan aja nggak kuasa untuk menahan kantuknya, dan dia harus tidur kalau memang sudah waktunya. Oke. Dari tulisan atau artikel yang saya dapat, sepertiga umur manusia itu dihabiskan untuk tidur. Jadi ya ini dengan mendapat patokan bahwa kita tidur rata-rata adalah 8 jam sehari. Jadi kalau kita punya 90 tahun, kita misalnya itu sebenarnya 30 tahun aja kita terus dipakai untuk tidur. Nah, kemudian dari fakta yang terjadi itu bahwa tidur itu bukan waktu yang terbuang sia-sia. Ini kenapa? Karena dari zaman dahulu, maksud saya terutama di dunia Barat, mereka menganggap bahwa tidur itu adalah buang-buang waktu, suatu yang sia-sia. Bahkan ada yang satu jargon bahwa money never sleep katanya. Jadi sleep itu sebenarnya kayak suatu sia-sia gitu loh, tidak bisa menghasilkan apa-apa. Itu yang orang Barat banyak melihat itu. Maka di sini sebenarnya dari saintifik dilihat bahwa tidur bukan waktu yang sia-sia. Otak dan tubuh kita tidak berhenti, sebagian organ malah lebih aktif ketika kita tidur, seperti otak dan ginjal. Fakta berikutnya yang saya mau share adalah fase tidur pada manusia, bahwa tidur pada manusia itu sebenarnya kita kalau setelah melalui penelitian itu ada fase-fase yang kita lewati. Jadi bukan hanya tidur, benar-benar tidur, tapi ada fase-fasenya. Yang pertama adalah non-rapid eye movement sleep namanya. Itu adalah tidur ringan. Jadi detak jantung kita, nafas kita itu mata melambat. Itu biasanya kalau kita sudah mulai kalau bahasa Jawa keliep-keliep gitu mau tidur, nah itu adalah stage 1 di situ. Kemudian stage 2 itu transisi ke deep sleep, ke tidur lelap ya mungkin kalau bahasa kita yang kita pakai. Pergerakan mata kita tuh berhenti dan kemudian jantung dan nafas kita juga semakin melambat. Dan stage 3 itu disebut dengan deep sleep. Di sini semua aktivitas di sini adalah sebenarnya menjadi salah satu stage utama. Kenapa? Karena semua aktivitas pada saat kita bangun itu dikumpulkan dan disimpan di dalam memori otak manusia. Dan yang satu lagi yang stage yang utama itu adalah rapid eye movement sleep. Di sini dilihat di sini bahwa di gambar ini ada stage keempat disebutnya. Di situ melalui penelitian terlihat bahwa mata kita tuh malah bergerak cepat, ritme jantung dan nafas kita tuh seperti pada saat keadaan bangun. Tetapi tangan dan kaki kita itu sementara lumpuh, gitu. Jadi kita tidak bisa bergerak. Disinilah biasanya kita pada fase mimpi. Jadi makanya kenapa kebanyakan kita mimpi tapi kita nggak gerak-gerak ikutan mimpi kita, karena sebenarnya tangan dan kaki kita itu untuk sementara lumpuh pada saat ini, pada saat posisi ini. Setelah kita tidur kita melalui beberapa siklus dari stage ini. Jadi bukan dari awal sampai akhir kita melakukan ini, tapi berkali-kali. Jadi stage 1, 2, 3, 4, kemudian kita akan berulang lagi sampai kita nanti saatnya bangun. Oke. Kemudian apa yang terjadi sebenarnya selama kita tidur? Ini saya share dulu penyebab kantuk. Menurut penelitian penyebab kantuk itu adalah adanya zat kimia adenosin yang terbentuk perlahan dalam darah ketika kita dalam kondisi bangun. Kemudian zat ini berfungsi menghentikan sinyal otak untuk tubuh terjaga. Jadi kalau misalnya zat ini sudah cukup banyak dalam darah, itu akan sinyal sehingga kita tuh merasa sudah nggak bisa lagi untuk terjaga gitu dari posisi otaknya. Kemudian
aktivitas tubuh kita itu pada saat tidur apa aja? Yang pertama adalah otak mengeluarkan hormon melatonin. Di sini hormon ini berfungsi untuk meningkatkan kinerja sistem pertahanan tubuh kita, sistem imun kita. Maksimal dihasilkan tuh pada saat gelap, dan sering disebut, karena itu sering disebut dengan hormone of the night. Kalau kita lihat di sini, ini adalah grafiknya konsentrasi hormon ini di dalam darah sesuai dengan waktu. Jadi dia karena dia biasanya dia dimaksimalkan terjadi dalam gelap itu, maka dia terlihat di sini bahwa pada saat jam 10 sampai peak sampai jam 2, 4 itu hormon kita tuh paling banyak terbentuk pada saat itu. Yang kedua, aktivitas apa yang terjadi pada tubuh kita pada saat tidur adalah tubuh kita aktif memperbaiki sel-sel otak yang rusak selama digunakan pada saat kita bangun. Selanjutnya, apalagi setelah itu ada lagi bahwa otak kita menyimpan informasi-informasi selama kita bangun ke dalam memori otak, yang tadi sudah saya sebutkan di awal. Kemudian tubuh juga menghasilkan hormon-hormon pertumbuhan. Jadi makanya di sini pada saat bayi kita lihat bahwa bayi tidurnya itu panjang sekali gitu waktunya, karena di situ mereka pada saat itu menghasilkan hormon-hormon pertumbuhan. Dan satu lagi yang penting adalah tubuh kita mengeluarkan racun yang menumpuk di otak selama kita terjaga. Di sini saya mendapatkan ilustrasi bahwa ini secara ilmiahnya yang dalam kotak di sini, bahwa ada sel dalam otak kita itu yang selama kita tidur dia akan mengkerut sehingga memberikan jalan pada cairan otak itu untuk mengeluarkan racun-racun yang terbentuk selama kita terjaga. Jadi kalau di sini bisa dilihat, ini yang kuning-kuning ini ya, yang kuning-kuning ini yang disebut dengan glial cells itu. Jadi pada saat kita terjaga pada siang hari itu dia normal bentuknya. Di sini adalah racun-racun yang terbentuk selama kita bangun di otak. Nah, pada saat kita tidur itu dia akan mengkerut. Sel ini akan mengkerut sehingga seperti memberi jalan untuk si racun-racun tadi dikeluarkan dari otak ke aliran darah. Nah, itu tadi yang terjadi pada saat kita tidur. Nah, kemudian apa sebenarnya yang proses terjadinya tubuh pada saat kita fase bangun tidur? Sayangnya dari segi ilmiah itu masih merupakan misteri. Jadi belum ada yang satu kesimpulan yang final. Baru ada peneliti sebagian aja menemukan jawaban bagaimana sebenarnya otak itu kembali memperoleh kesadarannya setelah tidur. Jawaban yang menyeluruh ini belum ada, masih sebagai misteri. Yang ada adalah, saya bisa kasih contoh adalah yang pertama ini, bahwa ada satu sistem di tubuh manusia yang disebut dengan reticular activating system, atau disebut RAS. Itu adalah bagian dari otak kita itu yang memang bertugas membangunkan kita dari tidur. Jadi sistem ini seperti bisa membaca sinyal-sinyal. Sinyalnya itu bisa dari dalam, dari luar, dan kemudian membangunkan otak kita untuk terbangun. Sinyal ini apa maksudnya? Seperti kalau kita pasang alarm gitu, itu kan sinyal dari luar ya. Jadi inilah yang sistem itu seperti bisa membaca sinyal itu, kemudian memberi kode ke otak untuk terjaga. Atau juga misalnya kita mau, kalau dari sinyal dari dalam tuh seperti kalau kita mau buang air kecil pada saat kita tidur, itu sinyal dari dalam. Itu seperti sistem ini tuh berdasarkan penelitian tuh seperti dia bisa membaca sinyal-sinyal itu, kemudian membangunkan otak untuk buat kita terjaga. Nah, ini salah satu penelitian yang bisa mendefinisikan sebenarnya apa sih yang membuat otak kita terbangun dari tidur. Dan ini yang kedua, satu lagi adalah penelitian yang saya mau share di sini adalah penelitian dari Profesor Arthur Allison and Muhammad Yahya Sarafini. Di sini mereka melakukan penelitian
dengan kayak masang-masang alat elektronik di tubuh manusia, dan itu dilakukan selama 6 tahun. Kemudian mereka membuat kesimpulan bahwa ditemukan ada sesuatu yang keluar dari tubuh manusia ketika kita tidur, dan sesuatu itu masuk kembali ketika manusia itu terbangun. Namun untuk orang mati sesuatu itu tidak kembali. Jadi mereka cuma sampai kesimpulan seperti itu, tapi mereka juga belum tahu itu sesuatu itu apa sebenarnya. Tapi itu yang bisa mereka simpulkan. Dan yang membuat saya takjub itu sampai profesor ini akhirnya memeluk Islam, karena dia melihat bahwa Al-Quran itu tidak pernah bertentangan dengan sains-sains yang dia penelitian-penelitian ilmiah yang dia lakukan gitu. Semuanya seperti menjawab apa yang ditulis di Al-Quran gitu. Ini adalah hasil-hasil penelitian tentang fase bangun tidur. Sekarang saya sampai ke akhirnya hikmah apa yang secara personal ya saya dapat dari kesempatan saya untuk mempersiapkan journaling tentang tidur ini dari sisi Al-Quran dan tinjauan ilmiah, bahwa saya melihat bahwa itu tidur itu merupakan bukti tanda kekuasaan, tetapi sekaligus kasih sayang Allah terhadap ciptaannya. Gitu. Kekuasaannya artinya ya bahkan itu tadi seperti si raja hutan aja nggak bisa puasa untuk menahan nggak tidur gitu ya. Jadi itu benar-benar itu semua di kekuasaannya Allah. Tetapi pada saat yang sama sebenarnya itu adalah kasih sayang Allah kepada kita. Karena selama dari penelitian itulah terlihat bahwa selama kita tidur banyak yang dikerjakan oleh tubuh kita untuk membuat badan kita kembali fit, badan kita imun sistem kita naik, atau kita pertumbuhan untuk anak-anak kecil hormon-hormon pertumbuhan gitu. Jadi sebenarnya inilah maksud saya di sini kita melihat bahwa Allah menunjukkan kekuasaannya sekaligus kasih sayangnya terhadap ciptaannya. Yang kedua, dari ayat di Al-Quran Az-Zumar tadi, dan kemudian juga dari penelitian dari Dr. Ellison itu, hikmah yang didapat adalah Allah itu memegang jiwa manusia di waktu tidurnya dan melepaskan jiwanya itu sampai waktu yang ditetapkan olehnya gitu. Jadi sehebat apapun kita sebenarnya ini kita tidak berdaya sama sekali gitu. Pada saat tidur kita nggak bisa menentukan kapan kita harus bangun gitu. Bahkan saya ingat waktu itu pernah saya pasang alarm, orang-orang serumah sudah dengar sampai tapi saya nggak pernah bangun gitu. Jadi walaupun kita mau bangun kapan, kalau memang belum itu tubuh itu tidak bisa merespon apapun yang kita setting sebelumnya gitu. Hikmah yang ketiga itu adalah mungkin juga ibu-ibu sudah banyak membaca hadis-hadis tentang tidur dari Rasulullah, dan walaupun Rasulullah ataupun Islam seperti tidur, seperti sholat malam, banyak kita beribadah sholat malam itu benar-benar dianjurkan. Tapi Rasulullah juga menekankan pentingnya tidur itu bagi manusia, karena memang disitulah banyak sistem kita yang harus diperbaiki, sistem tubuh kita yang harus diperbaiki pada saat dan itu terjadi pada saat kita tidur. Oke, ya sekian dari saya. Kalau misalnya ada masukan, ada lebih baik lagi kalau misalnya ada tambahan yang bisa kita sharing sama-sama di sini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sangat Bu Amel. Sebuah pandangan yang luar biasa ya, disiapkan dengan matang dan disampaikan dengan sangat baik, bisa menambah banyak pengetahuan pada kita. Nah, ini masih cukup banyak waktunya ya, masih 30 menit, 29 menit lah. Sehingga
sebelum nanti kalau misalnya ada cukup waktu kita lanjutkan menghafal. Nah, sebelum itu kita persilahkan dulu dari audiens atau partisipan dalam Zoom ini yang ingin komentar ya. Nggak tahu bisa dalam pertanyaan juga ya Mbak Amel ya. Ya, Kalau pertanyaan saya nggak tahu bisa konfirmasi jawab apa. tambahan atau ya kita diskusi lah gitu. Yang ada tambahan informasi bisa disampaikan ya, atau misalnya ada yang ingin didiskusikan ya. Nanti misalnya Mbak Amel bersedia menjawab akan dijawab. Andaikan karena tadi kan beliau sudah mengatakan bukan dari latar belakang orang medis gitu ya, sehingga mungkin sih yang lebih cocok untuk bicara soal ini Bu Laili karena orang kedokteran ya, tahu gimana kerja-kerja biologis itu. Tapi luar biasa tadi Mbak Amel menyampaikannya bisa runut dan bagus sekali. Nah gitu. Karena itu saya persilahkan dulu untuk 3 penanggap bisa dengan konfirmasi, menambahkan informasi atau ada yang perlu didiskusikan. Silahkan. Saya beri waktu untuk 3. Oke, Mbak Novi itu udah resen. Silakan Mbak Novi. Iya, menarik sekali ya Mbak Amel yang presentasinya itu yang pertama itu yang tentang jadi kalau tidur itu kan jiwanya diambil gitu ya kalau nggak salah, terus dia akan dikembalikan lagi ketika kita bangun. Ya, terus yang kedua tadi saya melihat ada yang ini Mbak Amel yang hormone of the night ya kalau nggak salah ya. Ya. Itu yang terjadinya terutama kalau apa yang meningkatkan imun, dan itu terjadi kalau kita tidur dalam keadaan gelap gitu ya. Nah itu saya lupa ya itu hadis atau apa yang Rasulullah itu apa sih menyarankan kalau mau tidur itu lampunya dimatikan gitu ya. Benar nggak teacher itu hadis atau apa ya teacher? Hadis. Nah, saya juga baca hadisnya. Ya itu sebenarnya tepat sekali ya dengan teori tentang hormone of the night itu. Itu aja sih yang mungkin saya pernah dengar, coba saya tambahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Novi. Ya betul, saya juga itu pernah baca tentang hadis bahwa Rasulullah menyarankan kita tidur dalam gelap. Jadi pada saat itu ya kita ada hadis itu, tapi ternyata itu benar-benar terbukti dari penelitian-penelitiannya. Iya, bagus. Terima kasih Mbak Novi. Ini apa namanya? Nanti kalau saya ketemu hadisnya sih bisa dihafal ya, tapi ini belum ketemu. Saya justru yang menemukan hadisnya itu yang mengibas tempat tidur. Jadi kalau mau tidur itu sebisa mungkin dikibas. Itu kalau dulu kebiasaan nenek-nenek kita yang ngajarkan ya. Kalau tidur itu dulu gitu, diberesin dulu, dikibas-kibas. Itu ada hadisnya. Ya, nah itu kalau misalnya ingin dihafalkan, saya sudah nemu hadisnya itu. Tapi kalau yang lampu mati. Ya. Kemudian ini yang saya menarik lagi itu apa ya? Apakah pernah ada kajiannya tentang cara tidur Rasulullah gitu ya? Menurut penelitian kan misalnya Rasulullah itu tidurnya miring gitu, terus dia kan jam tidurnya itu kalau nggak salah dia tidur itu jam 10 malam ya. Terus nanti dia bangun jam 1, sholat malam sampai jam 3, terus tidur lagi sampai menjelang subuh. Nah, apakah mungkin teman-teman atau Mbak Amel pernah mendengar ada kajian ilmiahnya gitu tentang tidurnya Rasulullah itu dalam tinjauan kesehatan? Kalau kalau yang kanan itu saya pernah baca, tapi nggak jelas. Cuma katanya ada organ-organ apa gitu di tubuh. Saya sebenarnya pernah baca, cuma saya nggak masukkan di sini. Jadi kalau kita yang kanan ya, yang kanan tuh katanya ada organ apa di tubuh itu yang memang harus ngadep ke kanan lah supaya dia stabil gitu ya posisi organ dalam tubuh. Tapi soal apa itu saya juga lupa sih. Gitu. Kayaknya saya pernah baca juga artikel ya tinjauan ilmiah tentang yang kanan itu. Cuma kalau yang itu, ini yang jantung juga bukan?
Oh ya, supaya jantung ya kayaknya ya. supaya jantung kita tidak tertekan. Oh iya. Jadi kita menghadap ke kanan gitu. Jadi kerja jantung tidak tertahan gitu. Oh iya iya iya. Mau nanya Mbak Amel. Tadi karena hadisnya juga belum, tadi cuma Al-Qur'an tadi ya ininya ya, sumber itunya. Kan memang kita disunahkan juga tidur walaupun sekejap pada siang hari ya. Rasulullah kan juga mencontohkan gitu ya. Yaitu tadi kalau ada juga dari sisi ilmiahnya atau memang pada saat waktu itu memang fungsi otak kita memang lagi agak menurun, jadi perlu istirahat meskipun sebentar. Jadi setelah itu dia akan aktif lagi gitu. Oh yang tidur siang ya, tidur siang ya saya baca, tapi nggak. Ya, apa yang Kainuka ya, apa istilahnya teacher? Istilahnya itu koilulah. Kailula ya, bukan Kainuka, Kailula. Teman hadisnya itu kalau nggak salah sebelum zuhur ya teacher ya, menjelang zuhur ya sekejap ya. Ini ada beberapa hadisnya. Kalau misalnya mau dihafalkan hadisnya pendek juga seperti yang kemarin tentang lebah itu, Masalul Mukmini. Maksudnya redaksinya nggak terlalu panjang ya. Jadi bisa. Jadi bunyi hadisnya kilu fa inna syayatina la taqili. Tidurlah koilula, tidur siang karena setan tidaklah mengambil tidur siang. Nah, cuman jam-jamnya ini mungkin nanti perlu kita baca. Ada beberapa ini hadisnya. Kanu yujam mi'una summa yaqilun. Hadisnya enggak panjang. Beberapa di antara keistimewaannya atau manfaatnya itu menguatkan daya ingat, meningkatkan produktivitas, mengobati insomnia, menurunkan stres, mencegah penyakit jantung. Nah, durasi tidur 10 menit ada ininya sih, mungkin nanti siapa yang dapat artikelnya nanti bisa di-share, atau ini saya coba share dari sini. Itu tadi di antara manfaatnya. Koilullah ya istilahnya. Koilullah. Cuma kalau di redaksi hadisnya tadi untuk membedakan yang dengan setan ya. Iya, jadi ini cuman hadisnya ini memang agak, maksudnya bukan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang ini, tapi ya kalau ada yang dari Bukhari ini. Rubbama qa'ada ala bab ibni Mas'udin rijalun min Quraisyin fa idza fa'al fi'u qalakumu fama baqiya fahuwa lisyaitan tsumma la yamurru ala ahadin illa. Pernah suatu ketika ada orang Quraisy yang duduk di depan pintu Ibnu Mas'ud. Ketika tengah hari, Ibnu Mas'ud mengatakan, bangkitlah kalian untuk istirahat siang. Yang tertinggal hanyalah bagian untuk setan. Ini agak panjang hadisnya. Kalau yang diriwayatkan oleh Bukhari. Kalau yang untuk membedakan dengan setan tadi, yang hadisnya singkat, itu hadis riwayat Abu Nuaim. Tapi saya nggak seberapa menguasai hadis untuk ini. Tapi kalau misalnya ingin dihafalkan, bolehlah. Qilu fa inna syayatina la taqilu. Itu bunyinya. Qilu fa inna syayatina la taqilu. Cukup pendek. Oke. Boleh. Ya, terima kasih ini Uni. Jadi tambahan dari Mbak Novi tadi tentang tidur dengan lampu mati ya. Dengan gelap, dalam keadaan gelap, terus kemudian manfaat tidur siang. Ya, ada ke kanan juga. Ya, lampu mati itu pernah dengar ini teacher. Badan kita ini kan sebenarnya ada punya gelombang-gelombang elektromagnetik gitu. Jadi kalau lampu hidup tuh dia kerja-kerjanya agak terganggu gitu untuk kita istirahat gitu. Jadi pada saat kondisi yang gelap apa gitu dia itu tadi kan waktu tidur kan juga ada kerja-kerja tadi ya Mbak Amel ya, kerja otak, kerja ginjal yang terutama yang masih aktif banget gitu ya. Jadi tidak terganggu sehingga sempurna gitu pembuangan toksin-toksin gitu ya. Ya. Izin bertanya. Mau nanya dong. Izin bertanya.
Tanyanya ke Mbak Amel Mbak ya. Amel, aku mau nanya dong. Tanyanya ke Mbak Amel. Aku Belum memfasilitasi tidak itu. jawab. Oke, Mbak Amel, silakan. enggak. Gini. Kan kita ngomongin tentang tidur ya. Tadi kebetulan Novi sedikit menyinggung tentang pola tidurnya Rasulullah jam 10 tidur sampai jam 1 gitu ya kalau nggak salah Novi. Terus sholat sampai jam 3 bangun. Ada nggak ya hadis atau apa ya yang menggambarkan pola tidurnya Rasulullah yang karena kan gini, ada yang bilang Rasulullah itu tidur segera setelah sholat Isya kalau nggak salah katanya ya. Iya. Udah gitu ada yang bilang Rasul bangun sekali bangun habis itu tidak tidur lagi. Tapi tadi kan kalau dari Novi justru saya tangkap tidur lagi sampai menjelang subuh. Kenapa saya tanya? Soalnya gini, ini ibu saya ini kan udah sepuh ya, jadi bawaannya pengen memanfaatkan waktunya. Jadi pada saat kebangun malam terus nggak mau tidur lagi gitu, karena memanfaatkan waktu karena Rasul nggak tidur lagi. Saya jadi bingung gimana ya. Saya mencoba berhubung Mbak Amel lagi ngomongin tidur, jadi pengen tahu sempat baca nggak Mbak Amel pola tidur Rasulullah itu sebenarnya seperti apa sih gitu loh? Enggak. Sayang enggak. Ya, kalau tadi yang saya lupa sih jam-jamnya itu ya persisnya. Cuman saya pernah ikut kajian, jadi itu ustadznya itu mengambil dari kitab. Jadi ada kitab yang menjelaskan tentang kehidupan Rasulullah sehari-hari gitu, dari mulai dia bangun sampai dia tidur gitu ya. Jadi kalau nggak salah sih gitu, jadi dia bangunnya pokoknya tidurnya itu jadi pokoknya sholat isyanya itu memang agak dilambatkan gitu. Terus nanti kalau nggak salah sih ya ini perhitungan jamnya juga sebenarnya jam nih sana soalnya ya, karena kan dulu kan nggak ada jam kan. Jadi dia dulu kan istilahnya tuh kayak 1/3 malam apa 2/3 kayak gitu. Terus pokoknya kalau nggak salah ya kalau dikonversikan ke jam itu jam 10 lah kira-kira itu baru tidur. Terus habis itu dia bangun lagi, saya lupa tuh bangunnya jam berapa, jam 12 sampai jam 1 gitu ya. Terus dia sholat malam lagi gitu, sholat malam sampai jam, saya lupa ya kalau nggak salah jam 3 atau jam 4 gitu, terus tidur lagi. Terus dia menjelang sholat subuh itu bangun lagi. Jadi katanya setelah sholat malam itu, terus dia tidur supaya untuk menambah energi gitu supaya segar nanti pas subuh itu. Berarti bukan satu kali bangun ya Nov ya? Enggak, kalau menurut buku itu sih kitabnya apa gitu ya, saya lupa itu dalam bahasa Arab, cuman Ustadz itu udah menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia gitu. Oke. Iya, seperti itu sih. Novi bisa tolong share kalau nemu bukunya ya, yang bahasa Arab. Ada kitab bahasa Arab, nanti saya share di grup ya. Iya. Iya, biar Erinda raise hand ini ada Erinda raise hand. Silakan Erinda. Untuk yang tadi saya lihat dari Riyadhus Shalihin yang tentang adab tidur itu di hadis yang nomor 816 itu ada dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya berkata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam biasa melakukan sholat malam 11 rakaat. Apabila fajar telah terbit, beliau sholat 2 rakaat dengan ringkas. Kemudian beliau berbaring miring ke kanan hingga muazin mendatangi beliau dan memberitahu beliau. Jadi tidurnya itu cuma selama kayaknya sekitar 20 menit ya untuk antara setelah sholat sunnah sebelum fajar itu sebelum subuh sama waktu sholat subuh. Sekitar mungkin 15 menit berarti ya. Kalau berdasarkan hadis-hadisnya ini, hadisnya mutafaq. Nanti share juga hadisnya ya di grup ya, supaya tahu redaksi ininya. Itu masih ada Bu Diah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon maaf Bu Amel, ini saya sekedar ingin menyampaikan, Masya Allah, terima kasih sekali ilmu tentang tidur tadi yang sangat luar biasa ketika kita ternyata siklus biologis kita itu semuanya memiliki manfaat. Kenapa kita kemudian harus tidur? Tapi kemudian saya teringat, ternyata ada waktu-waktu yang kemudian kita dilarang untuk tidur. Ini saya sering terjadi kejadian di rumah ya. Saya sering marah-marah sama anak, sama suami, karena kebiasaannya ba'da subuh itu mesti bapak-bapak kecenderungannya itu tidur.
kan mungkin ada bisa nanti Bu Laila bisa ini ya, hadis tentang larangan tidur itu di waktu-waktu kapan. Iya. Itu kan pada subuh, kenapa kita dilarang tidur? Karena ada beberapa hal yang membuat kita mungkin katanya gampang pikun. Kemudian ada waktu jeda antara asar dan maghrib. Ya, itu ketika kemudian banyak pergantian siang dan malam itu karena ada jin-jin dan setan yang kemudian mengganggu kita. Nah, itu mohon mungkin bisa diberikan penjelasan. Terima kasih. Oke, berarti juga maaf ya, aku ini menarik ya, mungkin ke Alia ya. Yang kayak ini loh, itu kalau misalnya di negara yang 4 musim, ya Alia, antara asar dengan maghrib itu jauh sekali ya waktunya. Kalau lagi summer ya. Itu jadi kadang-kadang sama kalau iya, juga winter ya Alia, dari subuh dari mana? Dari subuh ke matahari terbit itu kan jauh ya. Jadi kadang-kadang emang pas gimana ya? Kadang ada yang hal itu nggak bisa kita maka itu yang butuh ilmiahnya. Karena kalau udah musim panas, maghrib itu baru jam 9 malam ya Alia ya, jam 10 kadang. Betul, jadi betul. kita kadang harus tidur juga karena kita nggak bisa terus-terus karena malam itu sangat pendek. Ya. Betul banget itu Dinda. Nah, itu makanya aku kadang kalau misalnya dulu dibilang nggak boleh keluar dekat maghrib gitu ya. Tapi sebenarnya maghrib itu masih lama banget gitu loh. Jadi itu kadang-kadang antara hadis ilmiah disesuaikan mungkin dengan kondisi negara-negara yang bermusim berbeda dengan kita. Kalau di kita sangat jelas ya semuanya itu Pak. Kayak Teacher Lela bilang sekarang maghrib dekat, paling maju 10 menit itu udah paling maksimal lah ya perbedaan. Tapi kalau misalnya udah negara 4 musim mungkin Alia atau aku nggak tahu kalau misalnya di daerah Arab Saudi apakah pada saat perbedaan musim perbedaan waktu sholat itu sangat signifikan apa enggak. Kalau di Eropa mungkin kita bisa tahu ya, atau di negara 4 musim seperti Amerika gitu. Itu mungkin jadi PR kita juga ya, hadis tersebut dengan kondisi di satu tempat gitu. Makasih juga Bu Dias, jadi saya jadi keingat gitu. Jadi maksudnya menyambung dengan yang tadi yang Ibu dia bilang itu ya. Ya, betul banget itu Linda. Jadi kalau di sini pas lagi summer kita malam itu baru jam 10 lah ya bisa dibilang ya. Sementara subuh 2:30 kadang-kadang. Jadi kalau kemarin pas lagi puasa, kalau anak-anak nggak tidur setelah subuh, mereka bakal, jangankan anak-anak, kita aja orang dewasa kelayangan, pasti habis subuh akan tidur. Begitu juga sebaliknya asar itu sebenarnya dilarang kan ya, asar sampai menjelang maghrib. Tapi kalau anak-anak pulang sekolah nggak saya suruh tidur, nggak sanggup mereka mempertahankan puasanya karena buka puasanya baru jam 9:30. Jadi habis pulang sekolah tidur semua, baru nanti bangun lagi udah deket maghrib. Sampai juga jadi kupikir itu dua-dua waktu yang dilarang, tapi gimana, nggak mungkin kalau nggak dipakai untuk istirahat. Bener juga. Dan barusan dijawab Erinda juga, di daerah Erinda juga di daerah Erinda di mana apa? Timur Tengah, Timur Tengah juga signifikan perbedaannya. Jadi ini Ya, betul. PR kita juga, negara kita tropis, itu bisa kita kerjakan ya, karena antara subuh dengan suruh dengan matahari terbit sangat dekat. Negara-negara tertentu kalau kita nggak tidur, apalagi kalau misalnya kayak kata Alia sebulan, kalau seperti itu baru 10 hari puasa kita udah tewas duluan kali ya. Karena bukan laparnya sebenarnya, kurang tidurnya itu yang kadang akhirnya berat gitu kalau itu. Oke, kasih. Padahal tidurnya orang puasa ibadah ya. Iya benar. Waktunya itu yang bingung soalnya kan. Tidur aja. Kalau boleh ini kalau dari kajian yang dengar, maksudnya itu bukan lamanya itu loh, maksudnya kapannya itu loh yang dilarang itu pas mau dekat-dekat waktu maghrib gitu kan, waktu habis subuh gitu, pas setelah kita melakukan. Jadi bukan tentang waktu yang lama itu maksudnya gitu, tapi pas udah dekat maghrib, misalnya setengah jam lagi menjelang maghrib, pintu rumah kita udah tutup, kita jangan anak keluar lagi gitu, terus nggak ada yang tidur gitu. Terus kalau udah maghrib, ya udah, atau sebelum itu mau tidur silakan, tapi bangunlah
paling enggak 30 menit sebelum waktu itu kalau maghrib gitu ya. Kalau subuh mungkin setengah jam setelah itu gitu. Jadi habis salat subuh misalnya ngaji dulu, ngapain dulu, saat suruk dulu, sekurang-kurangnya sampai saat suruk lah gitu ya. Terus boleh istirahat. Dan Rasulullah pun sebenarnya kan untuk salat duha yang pernah dengar juga kajiannya kan nggak langsung 1 jam setelah subuh kalau Rasulullah, tapi kira-kira jam 10 gitulah kalau misalnya kita di sini subuhnya jam 5:30 gitu ya. Jadi itu waktu-waktu yang membuat orang itu memang berusaha untuk sholat duha itu sendiri gitu. Ada semangat untuk melaksanakan pada saat orang lain melaksanakan udah sibuk dengan aktivitas gitu. Disitulah dibilangin keutamaannya orang yang sholat duha di jam-jam kira-kira jam 10-an gitu. Jadi sebelumnya 10 setelah syuruk kita pun akan tidur, nggak apa gitu. Jadi kalau demikian apapun musimnya bisa menyesuaikan sih gitu. Makasih Elwis. Mungkin bisa membantu. Baik. Menarik sekali diskusinya. Wah, luar biasa. Semua bisa berkontribusi memberikan ini ya. Mbak Amel masih ada komentar lagi, silakan. Ada yang raise hand lagi ya? Atau Mbak Heni. Masih ada raise hand, Mbak Heni, silakan. Halo, izin bertanya. Siapa nih? Saya atau Heni dulu ya. Oh ya, Kelihatan. makasih Mbak Mel. Ini sebenarnya topiknya tidur ya. Cuman tidur itu untuk sebagian orang nggak, kalau saya ini terutama mimpi gitu. Nah, yang pertanyaan saya, ketika tidur ada yang diambil, entah jiwa atau roh kita diambil sementara. Nah, mimpi itu sendiri apa gitu loh. Kadang-kadang saya itu tipikal gampang banget mimpi gitu. Jadi kayak tidur tuh kayak ngelihat satu kejadian gitu loh. Ya saya nggak menceritakan apa gitu ya. Jadi kadang-kadang sampai pas bangun itu capek gitu loh. Apakah karena memang tidur saya yang nggak berkualitas? Tapi itu saya sering gitu, teacher. Jadi apakah memang ada sesuatu yang dibahas tentang mimpi atau ada memang itu hubungannya dengan tidur atau bagaimana? Kalau di fase mana mimpi saya bisa jawab. Karena gitu. Jadi kalau misalnya yang tadi itu ya, yang secara tinjauan ilmiah, yang namanya mimpi itu pada saat yang rapid eye movement itu tadi. Jadi kalau pada saat kita tidur kita pada fase itu tuh benar-benar katanya di situ biasanya terjadi mimpi gitu, karena ya kayak semua memori itu kayak semua diputar, makanya katanya mata kita kan sebenarnya geraknya cepet banget pada saat posisi itu gitu. Cuma kenapa mimpi saya juga nggak tahu sih kalau itu. Jadi di fase mananya itu ada oh gitu ya, hubungannya itu di fase ya, di fase gitu yang ya? Rapid eye movement itu tuh biasa. Nah, itu biasanya kita terjadi mimpi. Nah, cuma kenapa mimpi belum saya nggak ada sih, belum kebaca aja gitu, ada yang tinjauan ilmiahnya. Mungkin teacher apa kalau dari sisi itu mimpi spiritual aktivitas gitu? otak. Kalau mimpinya para nabi itu kan ilham ya. Iya betul. Mimpinya para Kalau nabi. kita Kalau mimpinya kita ya mungkin kebawa perasaan, mungkin enggak. Oh gitu ya. Memori yang ada yang mengendap di bawah sadar mungkin itu ya. Bisa jadi seperti itu. Kayaknya itu masuk kajian psikologi juga ya, neuroscience itu ya. Jadi ilmu tentang otak. Mungkin ada di sini yang latar belakangnya itu yang bisa menjelaskan tentang. Bu Laili nggak ada ya? Bu Laili itu ahli tuh, banyak kajiannya. Ya, Mbak Laili nggak bisa hadir katanya. Bu Laili nggak ada. Mbak Laili banyak tuh membahas tentang neuroscience. Kalau itu kan kayaknya kajiannya. Kalau saya nggak paham tahunnya, ya pernah baca kalau para nabi itu diberi ilhamnya lewat mimpi gitu aja. Kalau kita bukan turunan nabi, kita karena banyak pikiran jadi banyak mimpi. Mbak, tapi kalau mimpinya ngafalin Quran bagus juga loh Mbak, malah keluar semua materi itu. Ya kalau sebelum tidurnya ngafalin Quran gitu, jadi pas mimpinya mimpi Quran. Oh gitu ya, jadi nggak ada hubungannya dengan tadi waktu itu roh itu baru istilahnya saya tuh berpikirnya gitu kan, tadi kan diambil gitu, apa itu belum masih ada yang tersisa gitu. Jadi agak
agak blur gitu loh. Kadang kalau kita, aku semalam mimpi ya harus capek gitu kan. Terus kata suami kadang bilang, kok kamu mimpi toh? Kok aku nggak pernah mimpi katanya. Jadi bingung. Nggak pernah mimpi. Nggak pernah mimpi kok sekarang bisa ke Singapura, dulu nggak pernah mimpi pergi ke Singapura. Oh, ya, Ini aku jadi penasaran. Ternyata ada tafsir mimpi dalam pandangan Islam. Nge-googling aja sih. Ada hadisnya dari Muslim bahwa mimpi itu ada 3. Mimpi baik yang merupakan kabar gembira dari Allah, mimpi karena bawaan pikiran seseorang, nah itu yang Henny tuh kayaknya tuh ketika kecapean gitu ya. Dan mimpi menyedihkan yang datang dari syaitan. Jika kalian mimpi sesuatu yang tidak kalian senangi, maka jangan kalian ceritakan pada siapapun, berdirilah dan sholatlah. Itu dari Muslim sih katanya, kata Allah alam benar apa enggak. Tapi ya inilah kalau tentang mimpi ternyata ada kayak begini katanya. Iya ada. Dan disunahkan meludah ke kiri kan kalau kita mimpi. Ya. Belum. Ada gitu. Nggak tahu nih. Kebang ya. Kayaknya emang ada hadisnya juga yang kalau mimpi jelek jangan diceritakan itu ya. Iya, betul, di sini juga kalau mimpi jelek jangan diceritakan. Karena itu setan ya. Setan ya. Kalau mimpi buruk datangnya dari syaitan katanya gitu. Oke, berarti kita meskipun menyisakan banyak PR ini, tapi kan kita jadi banyak pertanyaan ya. Dalam artian kalau Mbak Amel nggak bahas tentang tidur ya kita nggak ada pertanyaan kenapa tidur. Yang saya pernah yang saya baca mimpi, itu ada tadi kenapa mimpi itu terjadinya di REM tadi, yang rapid eye movement itu, karena pada saat itu ini saya ngomongin bukan kenapa mimpinya ya, tapi pada saat REM itu badan kita itu lumpuh sebenarnya. Jadi makanya kalau kita mimpinya lari pun nggak lari kita badannya gitu, karena sebenarnya badan kita yang nggak berfungsi pada saat itu gitu. Jadi cuma memang lintasan-lintasan di otak aja gitu. Jadi saya juga lihat, oh gitu ya ternyata. Ya, kebayang aja kalau misalnya kita nggak lumpuh ya kita mimpi apa ya? juga. Nah, justru itu kuasa Allah ya Mbak. Kuasa Allah dibuatnya lumpuh ya. Kalau nggak kita tidur nggak sadar jalan-jalan kan malah bahaya ya. Tapi kalau yang mimpi sambil jalan-jalan gimana? Yang walking itu juga itu saya dulu waktu kecil itu jadi aja. Yang ngelindur itu kan? Iya, itu berarti katanya mimpinya bukan di REM, bukan di rapid eye movement itu. Jadi di fase sebelumnya yang badannya sebenarnya nggak lumpuh. Gitu. Masih agak sadar ya. Gitu loh. Karena tapi sebagian besar mimpi adalah di fase rapid eye movement, di mana pada saat itu tubuh kita tuh sebenarnya lumpuh, di paralyzed, udah nggak ini lagi. Gitu. Makanya udah kayak dibilangin di dunia lain ya. Udah di dunia lain. Ya Allah, Masya Allah, benar-benar kayaknya apa ya, desainnya itu ya perfect lah ya. Merinding ya, maksudnya kebayang kalau kita nggak lumpuh, maksudnya banyak banget yang kita kerjakan saat kita tidur. Itu kan ya betul. Ini yang saya sering kata suami nih ya, gitu kalau bawaannya udah mau tidur itu ya itu ya, memang kita harus bersih kalau mau tidur. Ada jengkel gitu ya, ada jengkel entah sama anak atau kalau pas malam katanya saya mimpi, saya itu main mukul gitu loh. Jadi pas bangun pagi, tadi malam mimpi apa gitu kayak. Kenapa? Aku dipukul. Berarti mimpi itu. Nah makanya ini kok tiba-tiba bagus tertarik gitu, ada bergerak gitu. Mimpi nyetrika gimana tuh? Mimpi nyetrika sambil tidur nyetrika. Mungkin lipat baju. Mbak Novi kepikiran setrikaan. Aduh, Mama makanya banyak mimpi karena mau tidur sebenarnya belum tenang, ya kan? Benar nggak? Ya kan? Ya Allah. Banyak Jadi kalau dulu waktu masih SMA kan mimpinya tuh PR matematika gitu ya. Terus kayak dapet ide gitu di mimpi itu. Terus pas bangun, oh iya ini kayaknya yang di mimpi tadi bisa juga kali ya. Berarti belum sampai REM tadi ya, maksudnya pengen tidur tapi sebenarnya enggak tidur gitu loh, maksudnya otaknya masih kerja gitu ya. Denial ya, maksudnya masih ngelawan. Kan gitu ya, kita kalau misalnya mau tidur tapi kita lawan kan kita jadi apa? Yang kayak tiba-tiba jatuh lah, kayak apa kan sering tuh ya. Terutama kayak di kelas gitu, kalau ngantuk banget kan akhirnya antara tidur dengan akhirnya kita kayak jatuh. Di kelas lagi sering terjadinya. Maaf. Berarti ngigau juga masuk mengigau juga masuk yang di sebelum RAM itu kali ya Mbak Amel ya? Iya. Oh, mengigau. Ya kan orang kadang-kadang sampai ke mimpi tidur sebentar terus ngerocos ngomong apa? Hah? Apa nggak tahu ngomong apa ya? Berarti terus nanti ya. Kalau pas ngigo itu kalau ditanya bisa jawab gitu ya Mbak Amel ya, kadang-kadang dapat ilham. Kalau anak saya gitu nanti kalau anak saya tanya dia jawab.
Tapi sebelum sadar, Nov, begitu sadar, nah tadi emang aku jawab apa? Biasanya gitu malah. Hilang. Iya. Ya itu juga kali apa tuh Rasulullah ya memang menyunahkan juga kita sebelum tidur tuh kan kita berwudu gitu kan. Terus baca trikul gitu kan, baca surah Yasin gitu kan, baca surah Al-Muluk gitu. Jadi memang membuat otak kita itu clear dulu gitu ya, clear dari segala masalah, diusahakan lah gitu meskipun puyeng juga ya, masih belum ada yang selesai seperti itu mungkin Terus ya. sampai cool udah tidur gimana, Wis? Iya itu, kalau ini sih seringnya belum selesai ayatnya sudah tertidur. Jadi dia musiknya udah main sendiri, udah katamin sendiri. Baru cool wallahu ahad udah tidur. Udah fly. Mau share sebentar aja ini ya, waktu dulu aku mau melahirkan, kan tuh dibius ya, bius total. Jadi sebelum aku dibius tuh aku baca ayat kursi gitu ya. Terus pas aku bangun, aku tuh masih baca ayat kursi itu. Jadi pas aku antara sadar masih aku dengar satu suster yang orang Chinese ngomong ke suster yang Melayu gitu kan kita antara sadar antara dari bius dengan mau sadar. Dia apain? Oh, si recite Al-Quran. Jadi tidur, part of tidur ya sebenarnya waktu kita di bius total itu ya. Jadi ada sekitar berapa? Setengah jam. Jadi kayak itu kali ya, di dalam tidur itu kita masih seperti kata Elwis tadi, baca nanti mungkin baru sampai Al-Ikhlas sudah tidur. Mungkin sambungannya pas kita tidur itu yang akhirnya mungkin jadi menghindar dari mimpi-mimpi yang yang nggak enak itu ya. Gitu, semoga gitu. Itu udah jam 6 lewat, jam 5 lewat. Iya, udah lewat aja. Nggak apa-apa. Ya kita akhiri sekarang nggak apa-apa. Maksudnya sudah banyak banyak hal yang kita dapatkan kan ini tadi dari sharing bersama. Dan sepertinya kajian kita seperti ini lebih menarik ya. Banyak masukan kita terbuka untuk siapa saja bisa bicara dan bisa sharing, bisa diskusi, bisa nambahin ini. Sudah jam 5, masih ada yang mau komentar lagi? Kalau enggak, saya minta Mbak Amel untuk closing. Closing statement. Saya nggak tahu. Yang Oke. Dari saya sih Tisle yang closing ya, Tisle yang doa. Kalau saya sih sebenarnya dari sini saya berharap yang sharing yang bukan dari ahlinya ini gitu. Jadi sebenarnya semoga membuat kita sama yang saya dapatkan juga pada saat saya mempersiapkan ini, bahwa betapa takjubnya saya dengan Al-Quran, dengan bahwa Allah itu yang katanya berkuasa tapi sekaligus juga Maha Pengasih dan Maha Penyayang, tuh benar-benar terlihat pada saat kita tidur. Gitu aja sih yang dari saya. Ya, baik. Ya. Sebetulnya ayat-ayat tadi kalau saya lihat itu ada satu yang kayaknya kita perlu hafal gitu, tapi ini waktunya sudah jam segini. Yang ayat berapa tadi Mbak Amel? Yang pendek sekali. Yang selain surat An-Naba, nanti kan ada waja'alna. Bukan, yang di atasnya tadi. Yang kadang kalau pas baca itu juga ini. Yang Al-Furqan masih panjang nggak sih? Yang dia sandingannya dengan Laila. Kayaknya An-Naba. An-Naba yang paling pendek. An-Naba yang paling dikit. Atau yang ini ya, yang Az-Zumar ya, teacher. Az-Zumar tuh wa yatawaffakum billail. Ya, yang mematikan dan mematikan jiwa. Itu agak panjang sih, Mbak. Ada satu lagi tadi yang menjadikan malam. Al-An'am tuh. Arum. Wa min ayatihi yang dan yang tanda-tanda kekuasaan ialah tidur. Coba di-share lagi, Mbak. Oke. Di-share lagi sebentar. Sebentar ya. Biar kita ada dapat ayatnya gitu. Maksudnya nggak cuman tahu tapi ada sedikit melekat. Oke. Coba. Wa min ayati mana? Ini aja. Wa huwallazi ja'ala lakum, yang itu aja. Wa huwallazi ja'ala lakumul laila libasaw wan nauma. Oh iya ini. Ini ayatnya itu sebelumnya ada tentang bayang-bayang kalau nggak salah ini di ayat 40. Itu kan ada alam taro
ila rabbika kaifa maddadzil walau sya'a la ja'alahu sakina tsumma ja'alna syamsa 'alaihi dalila tsumma qabadnahu qabda yasira. Kayaknya dari ayat 40 ya Mbak ya kalau nggak salah. Yang ini memang ayat-ayat tentang ilmiah ya. Nah, ini salah satunya ada ayat yang berbunyi ini wa huwallazi ja'ala lakumul laila libasa wan nauma subata wa ja'alan nahara nusyura. Dan dia yang menjadikan bagi kalian malam itu sebagai pakaian ya, kemudian tidur itu untuk istirahat dan siang itu untuk nusyuro. Itu terambil dari kata nasyaro ya. Nasyaro itu sebetulnya artinya menyebar. Nah, itu apa mau coba dihafalkan ini wa huwallazi ja'ala lakumul laila libasa wan nauma subata wa ja'alan nahara nusyura. Nah, pendek kan ini ayatnya. Itu di Al-Furqan ayat 47. Wa huwallazi ja'ala. Nah, biasanya laila itu sering disandingkan dengan kata libas ya. Libas itu artinya pakaian untuk menutup. Jadi kalau malam itu kan karena gelap ya, tertutup gitu. Oke. Silakan kalau mau dihafalkan mandiri. Wa huwallazi ja'ala lakumul laila libasan wan nauma subatan wa ja'alan nahara nusyura. Ini Al-Furqan ayat 47. Oke. Ini sama dengan di surat An-Naba, itu kan dimulai dari kalau kita ngambil dari alam naj'alil arda mihada ya, wal jibala aqdada khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata. Sebenarnya itu dari masing-masing kata itu bisa diuraikan maknanya ya. Kenapa dengan menggunakan permisalan ya, malam itu diibaratkan seperti pakaian, kemudian tidur itu istirahat, dan menggunakan kata subata itu terambil dari kata sabet itu tadi ya. Jadi nah ini nanti kalau misalnya pingin lebih lebar lagi, lebih luas lagi, ada istilahnya ashabus sabet. Itu pernah nggak dengar cerita ashabus sabet itu kaumnya kaum Bani Israel ya. Ada yang mengatakan kaumnya Nabi Musa, ada yang mengatakan masih di zaman Nabi Daud itu. Nabi Daud dan Nabi Sulaiman itu yang tinggal di tempatnya namanya apa, Ailah atau apa itu. Nah itu jadi ada yang dia kalau hari Sabtu mengambil ikan gitu, padahal kan nggak boleh bekerja di waktu itu karena waktunya harus untuk ibadah. Nah itu sampai ke sana kalau kata subata itu. Cuman karena waktunya sudah ini ya, silakan ibu-ibu nanti ini dilancarkan sendiri ini. Wa huwallazi ja'ala lakumul laila libasa wan nauma subata wa ja'alan nahara nusyura. Insyaallah langsung hafal ya karena pendek ayatnya. Oke, sudah jam 5:09 waktu malam. Kalau sudah tidak ada yang berkomentar, mari kita akhiri. Kita beri applause dulu ya untuk Mbak Amel. Terima kasih Mbak Amel. Oke, kami tunggu konfirmasi untuk presenter berikutnya. Insya Allah tanggal berapa berarti? 20, setelah 15 itu 21, lalu 28 ya? Insya Allah tanggal 28. 28 insya Allah, teacher. Ya, nah, silakan nanti disampaikan di grup dengan tema apa itu, nanti kita bisa siapkan flyernya. Terima kasih Ibu-ibu waktu, kesempatan dan kebersamaannya. Kameranya di on dulu kalau kita mau foto bersama. Oke, mari silakan. Baiklah, ya. saya on kan kalau ini. Saya kasih waktu 5 detik lagi kalau mau angkat, rapikan jilbab mungkin loh posisi. Ya. 1, bentar, oke. Herinda. 1, 2, 3. Bentar, Mbak Anis belum. 1, 2, 3. Sekali lagi ya ibu-ibu, bentar saya simpan dulu. Sekali lagi ya ibu-ibu ya. 1, 2, 3. Oke, foto sudah selesai. Terima kasih, Sawah ketemu. Terima kasih Mbak Amel. Mohon maaf. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu
Walhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lahir batin. Mbak Selamat ya.